dan di antara orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sini bedanya letaknya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dengan hari akhirat, mereka menjadikan apa yang diinfakkan mereka sebagai qurbat, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan majelis yang berhadir pada kesempatan mulia ini, insyaallah dengan bertawakal dan berserah diri kepada Allah, dan dengan seizinnya kita akan membaca sebahagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah berkaitan dengan pendidikan ataupun petikan-petikan berupa pendidikan dari berkurban. Tentu setiap ibadah yang kita lakukan di dalamnya ada berupa tarbiyah ataupun yang disebut dengan pendidikan, tapi tarbiyahnya tentu tarbiyatun rabbaniyah, pendidikan yang selalu mengacu kepada bimbingan Rabbani, yakni ketuhanan. Lalu ada aspek pendidikan itu berupa tarbiyah pendidikan ruhiyah, begitu juga pendidikan zahiriyah jasmaniyah, dan kita akan dapat mengetahui bahwasanya pendidikan dalam melaksanakan udhiyah ataupun berkurban di dalam Islam, kita ketahui bahwa hukumnya mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat dianjurkan ataupun sunnah yang sangat kuat. Karena bahasa muakkadah berasal daripada akkada, yuakkidu takidan, fahuwa muakkidun wa dzaka muakkadun atau muakkadatun, artinya mengkuatkan, didorong. Namun tentu walaupun ada ibadah di sana yang diwajibkan, sangat berbeda dengan berkurban ini ataupun pengorbanan udhiyah ini. Oleh sebab itu dalam berkurban salah satunya kita diajak, walaupun hukumnya sunnah muakkadah, namun sebahagian ulama tentu mengatakan wajib, ya seperti Imam Abu Hanifah dan madhabnya. Tapi mayoritas ulama, salah satu dalilnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, bahwa Sayyidina Abu Bakar walaupun dia sanggup berkurban, pernah dia tinggalkan karena dia takut kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pada dirinya, maka bukan tidak sanggup Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, tapi dia tinggalkan sesekali dalam riwayat itu. Pertama tentu tarbiyah ataupun berupa pendidikan daripada udhiyah itu kita diajari dari berkurban ya sebagai sarana pendekatan atau taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Di sini bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang munafik. Tentu ada di sana beriman, munafik, kafir. Kalau yang beriman, sesuatu yang dilakukannya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diyakininya sebagai pendekatan mutlak kepada Allah. Sama ada ia yang wajib atau yang sunnah muakkad atau sunnah biasa. Tentu ada sunnah biasa,
Uh, tapi sebagai seorang yang mukmin, ya berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, ya tentu dia menganggap bahwa berinfak itu ataupun menderma sebagai kerugian dan dianggapnya sebagai hutang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ataupun Bara'ah, surah At-Taubah ayat 98 dan 99, ya. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa adda lahum jahannama wa sa'at masira. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw. Artinya, dan di antara orang-orang A'raf itu Badui, yang menjadikan apa yang diinfakkan mereka sebagai kerugian bagi mereka, dianggapnya rugi. Kalau dia beranggap merugi ketika melakukan infak, itu sifatnya orang munafik. Mereka menganggap kerugian, tapi mereka di sini dia bahwa firman Allah Ta'ala mengatakan wa yatarabbasu bikumud dawair. Orang munafik itu menunggu-nunggu nanti biar tahu kau akan ditimpa oleh apa bala, ditimpa oleh kejahatan, keburukan. Dia tunggu itu, orang munafik begitu. Ambil dari mereka, diberikan mereka, tetapi dia menunggu kapan kamu jatuh. Itu yang terjadi. Wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw. Tapi Allah akan menimpakan kepada mereka berupa bencana terhadap diri mereka. A'udzubillah. Bertolak belakang dengan orang beriman dengan Allah dan Rasulnya ayat berikutnya. Wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhilullahu fi rahmatih. Dan di antara orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, sini bedanya letaknya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dengan hari akhirat, mereka menjadikan apa yang diinfakkan mereka sebagai qurbat, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mengharap doa dari Rasul, wassalawatir Rasul, dan doa dari Rasul. Di zaman Rasul masih hidup, maka berharap doa Rasul. Jadi jangan main-main dengan mulianya seorang muslim dan mukmin. Kalau ada orang meninggal, kenapa disuruh kita berziarah? Orang beriman berziarah ke kuburan karena berdirinya seorang yang beriman di hadapan kuburan saudaranya belum mendoa, itu membawa rahmat. Itu baru berdirinya. Apalagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Maka sering-seringlah berdiri di hadapan kubur saudaranya, orang tuanya. Ya tentu tidaklah membebani. Kalau dari jauh doakan, tapi berdirinya saja itu sudah. Jangankan seorang mukmin, hanya daun, sebagaimana dalam hadis, itu bisa menjadi modal untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia beristighfar di situ. Bagaimana pula dengan seorang yang beriman? Maka seorang yang beriman itu
Makanya Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa cara yang benar, maka seorang itu membunuh seluruh manusia. Di antara orang-orang yang beriman dan dengan Allah, dengan hari akhirat, mereka menjadikan infak mereka sebagai pendekatan diri kepada Allah. Wa shalawatir rasul, dan berupa harapan doa dari Rasul. Kalau kita, tentu Rasul tidak ada. Doa dari mana? Orang yang memberi, yang kita berikan infak itu doa dari mereka. Kalau kita berinfak ke anak yatim mendoakan kita. Kalau orang yang beriman, kita beri infak, dia mendoakan kita. Ala innaha qurbatul lahum, bukankah itu sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhilumullahu fi rahmati. Yang ketiga, ya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Apalagi ke dalam rahmatnya. Itu kalau orang yang beriman berinfak. Ya, pendekatan doa Rasul atau doa orang beriman, kemudian Allah masukkan dia ke dalam rahmatnya. Kalau sudah rahmat Allah, ya sungguh luar biasa. Itu pertama tentu. Hal yang mendidik jiwa kita, membedakan antara orang beriman dengan orang munafik dalam berinfak. Termasuk di dalamnya adalah berkurban.